komitmen fee 10% dengan menyatakan apakah PT Lintas Arta mau ikut tender dalam proyek bakti. Kalau mau komitmen fee 10% ya. Kemudian Arya Damar menjawab, nanti kita bahas dulu di internal dengan seluruh direksi Lintas Arta. Setelah itu Arya Damar dan Alfi Asman ulang untuk membahas di internal. Menindaklanjuti pertemuan dengan Galumbang Menak Simanjuntak, internal PT Lintas Arta melakukan pembahasan di level Board of Director mengenai keikutsertaan pada proyek BTS Bakti dan komitmen fee 10%. Adapun BOD yang dihadiri oleh Alfi Asman sebagai Direktur Penjualan, Arya Damar selaku Direktur Utama, Zulfi Hadi selaku Direktur Operasi dan Delivery, Ginanjar selaku Direktur Marketing dan Solusi, dan Bramudia selaku Officer Director. Dalam pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis PT Lintas Arta di Bakti dan keinginan mendapatkan proyek BTS 4G, maka seluruh BOD pada akhirnya menyetujui usul Galumbang Menak Simanjuntak untuk memberikan komitmen fee 10%. Setelah ada persetujuan dari seluruh BOD, selanjutnya Alfi Asman dan Arya Damar menemui Galumbang Menak Simanjuntak di kantornya Jalan Tendean Jakarta dan menyampaikan bahwa PT Lintas Arta setuju atas keikutsertaan dalam tender BTS 4G dan bersedia memberikan komitmen fee sebesar 10%. Galumbang Menak Simanjuntak meminta agar Lintas Arta bermitra dengan Andi Mahui dan Mukti Ali dan PT Huawei. Saat itu juga Galumbang Menak Simanjuntak menyampaikan bahwa untuk pertemuan teknis selanjutnya agar dibicarakan dengan Irman Hermawan. Atas pemberitahuan Galumbang Menak Simanjuntak, Alfi Asman menghubungi Irwan Hermawan yang sebelumnya sudah dikenal karena sering bermain golf dengan Irwan Hermawan dan juga mengetahui kalau Irwan Hermawan seangkatan dan teman dekat dengan Anang Ahmad Latif di ITB. Kemudian Alfi Asman bertemu Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hang Lekir 3 nomor 53 RT 5 RW 08 Kebayoran Lama Jakarta Selatan membahas komitmen fee 10% dan Irwan Hermawan meminta Alfi Asman untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait lelang. Untuk membahas Bill of Quantity dan memasangkan mitra perusahaan yang mengikuti proses lelang sejak tanggal 29 September 2020, Anang Ahmad Latif, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak melakukan review solusi pembangunan BTS 4G secara online, membahas Bill of Quantity untuk antena konfigurasi transmisi power dengan pihak PT Huawei yaitu Mukti Ali, Marlon Indragani, Liu Sohong, Lian Lin, Chan Kui Fon, Hu Hai serta Tolif dan Bakti. Wit Norman selaku konsultan PMU Bakti, Mukhlis, Wadli, Mariulis, Robi dan Ahmad Cahyati. Selanjutnya dalam pertemuan berikutnya Anang Ahmad Latif dan Muhammad Feryandi Mirza membahas rencana pekerjaan BTS 4G di mana PT Huawei menyampaikan desain roll 2021 untuk membantu PT Huawei memenangkan lelang. Anang Ahmad Latif memerintahkan Muhammad Feryandi Mirza bertemu dengan Mukti Ali di BSD, meminta informasi antara lain draft dokumen lelang, format BOQ, pelaksanaan prakualifikasi, serta meminta informasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti tahap prakualifikasi. Selain itu, Anang Ahmad Latif, Feryandi Mirza mengadakan pertemuan dengan Stephen, Sales Director ZTE di Pondok Indah Golf untuk meminta PT ZTE ikut peserta lelang sebagaimana disebutkan di atas, juga mengatur keikutsertaan PT ZTE dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Bakti 7904 dan bermitra dengan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera. Untuk dapat segera proses lelang, maka pada tanggal 5 Oktober 2020, Bambang Nugroho membuat nota dinas nomor 761 perihal permohonan pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya
yang ditujukan kepada Elvano Hatorangan yang meminta agar Elvano Hatorangan segera memproses proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya. Bahwa Elvano Hatorangan dalam menyusun penghitungan owner estimate last mile proyek 2021 menggunakan kajian teknis sementara yang dibuat oleh Yohan Suryanto sebagaimana surat nomor 0120 tertanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh M. Amar Khairul Umam sebagai Ketua HUDEF UI. Padahal kajian teknis lengkap baru keluar pada bulan Desember 2020. Pada waktu proses pengadaan diumumkan, belum ada HPS atau OE yang ditetapkan, namun Anang Ahmad Latif memerintahkan Elvano Hatorangan untuk menetapkan total cost ownership dan owner estimate hasil pembahasan bersama Yohan Suryanto menjadi HPS di bulan November 2020, tetapi kemudian dibuat tanggal mundur seolah-olah ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020 sebelum dilakukan pengumuman lelang. Bahwa karena pada waktu proses prakualifikasi akan dilakukan belum juga ada penetapan lokasi definitif untuk 7.904 set BTS 4G, maka Anang Ahmad Latif atas persetujuan terdakwa Johnny Gerard Plate dengan sengaja membuat surat keputusan Direktur Utama Bakti nomor 60 tahun 2020 tentang penetapan lokasi wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dalam rangka penyediaan infrastruktur BTS 4G dan telekomunikasi pendukungnya tertanggal 5 Oktober 2020 atau sebelum tanggal penerbitan penetapan HPS yang ditetapkan oleh Elvano Hatorangan selaku PPK tanggal 7 Oktober 2020. Padahal surat keputusan Direktur Utama Bakti nomor 60 tahun 2020 tersebut baru ditetapkan oleh Anang Ahmad Latif pada bulan Mei 2021 atau setelah terbitnya DIPA untuk 7.904 lokasi. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Anang Ahmad Latif membuat keputusan KPA Bakti nomor 70 tahun 2020 tentang penetapan kelompok kerja, pemilihan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya dengan susunan Pokja sebagai berikut: 1. Gumala Warman, MSc Ketua, Darin Aldiano, Wakil Ketua, Denny Trijunaidi, Anggota, Devi Triarani Putri, Anggota, Seni Sri Damayanti, Anggota, Desi Puspitasari, Sekretariat, Nana Rudiana, Sekretariat, Megawati Sitanggang, Sekretariat, Wirdan Nurhadi, Sekretariat. Kemudian Anang Ahmad Latif memerintahkan Feryandi Mirza untuk membentuk tim bayangan yang terdiri dari Gandhi, Afrinson, Mariulis, Edi untuk mendampingi Pokja dalam proses pengadaan guna memastikan pemenang lelang sesuai yang diarahkan Anang Ahmad Latif. Bahwa selanjutnya Pokja pengadaan melaksanakan pengumuman prakualifikasi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya paket 1, 2, 3, 4, dan 5 di website Bakti pada tanggal 16 Oktober 2020. Terhadap pengumuman tersebut telah mendaftar perusahaan penyedia jasa yaitu 1 paket 1 Kementerian Fiberhome Kemitraan Fiberhome Telekom Infra MTD, 2 Konsorsium Tower Bakti untuk Negeri, 3 Kemitraan Lintas Arta Huawei SEI, 4 Konsorsium BTS Bakti Indonesia. Paket 2 Kemitraan Fiberhome Telekom Infra MTD, Konsorsium Tower Bakti untuk Negeri, 3 Kemitraan Lintas Arta Huawei SEI, 4 Konsorsium BTS Bakti Indonesia. Paket 3, 1 Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera ZTE Indonesia, 2 Kemitraan Lintas Arta Huawei SEI. Paket 4 Kemitraan Infrastruktur dan menanyakan kembali mengenai uang operasional sejumlah 500 juta rupiah per bulan, dan Anang Ahmad Latif menyampaikan belum ada solusi.
Menindaklanjuti permintaan terdakwa Joni Gerard Plate, kemudian Anang Ahmad Latif menemui Irwan Hermawan di kantor Moratel di daerah Tendean, Jakarta Selatan untuk menyampaikan permintaan uang operasional terdakwa Joni Gerard Plate sebesar 500 juta rupiah per bulan. Selanjutnya Irwan Hermawan memerintahkan Windy Purnama untuk menyerahkan uang kepada Happy Endah Palupi melalui Yunita yang merupakan staf Happy Endah Palupi. Atas perintah Irwan Hermawan tersebut, Windy Purnama menyerahkan uang tunai kepada Yunita sebesar 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali, yaitu mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sabang, Jakarta Pusat dan sekitarnya, atau sekarang disebut Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, dengan jumlah keseluruhan sebesar 10 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa Joni Gerard Plate pada awal tahun 2021 bertempat di ruang kerjanya memerintahkan Anang Ahmad Latif untuk bertemu dengan Muhammad Yus Rizky Mulyawan, membicarakan bisnis yang dapat dikerjasamakan dengan proyek BTS 4G. Atas perintah terdakwa Joni Gerard Plate, Anang Ahmad Latif bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan perintah terdakwa Joni Gerard Plate supaya pekerjaan power system BTS 4G Bakti meliputi baterai dan solar panel paket 1 sampai dengan 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Muhammad Yus Rizky Mulyawan. Selanjutnya Muhammad Yus Rizky Mulyawan pada saat bertemu dengan Anang Ahmad Latif menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses penjajakan bisnis dengan semua konsorsium pemenang, yaitu dengan menemui satu Mr. Deng selaku Direktur Fiberhome yang mewakili konsorsium Fiberhome Telkom Infra Multi Transdata untuk pengadaan paket 1 dan 2. 2. Alfi Asman selaku Direktur PT Lintas Arta yang mewakili konsorsium Lintas Arta Wawe Surya Energi Indotama untuk pengadaan paket 3. 3. Makmur Jauri selaku Direktur Infrastruktur Bisnis Sejahtera yang mewakili konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera ZTE untuk pengadaan paket 4 dan 5. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Yus Rizky Mulyawan meminta pekerjaan pengadaan power system meliputi baterai dan solar panel kepada penyedia pemenang infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 agar menggunakan perusahaan rekanan Bakti. Selanjutnya, Muhammad Yus Rizky Mulyawan merekomendasikan PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri untuk pekerjaan paket 1 dan 2, PT Bintang Komunikasi Utama untuk pekerjaan paket 3, dan PT Indo Electric Instrument untuk pekerjaan paket 4 dan 5. Selanjutnya PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, PT Bintang Komunikasi Utama, dan PT Indo Electric Instrument memasukkan penawaran kepada para konsorsium penyedia infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak. Setelah PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, PT Bintang Komunikasi Utama, dan PT Indo Electric Instrument melakukan pekerjaan subkontrak power system meliputi baterai dan solar panel, Muhammad Yus Rizky Mulyawan menerima uang 1 senilai $2.500.000 dari Jemi Setiawan. Hasil pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel paket 1 dan 2 senilai 50 miliar rupiah dari Rohadi. Hasil pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel paket 3. Bahwa setelah Muhammad Yus Rizky Mulyawan menerima uang tersebut, kemudian Windy Purnama atas perintah Irwan